Halo Taja, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman, kali ini saya lagi bersama Mbak PMI ya. Lagi ada di samping saya. Saya mau eh, dianya mau curhat ke saya ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Ada sesuatu yang saya mau tanyakan kepada Mbak ini. Kenapa dia ada di samping saya ya. Jadi langsung aja kita kenalan sama Mbaknya ya. Oke, halo Mbak. Halo, Namanya siapa? Ana. Ana. Udah di Taiwan berapa lama? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Dulunya udah ex Taiwan apa belum? Belum. Belum. Baru sekali ini Iya. ke Taiwan ya? Iya. Oh, dulu ada pernah keluar negeri? Iya, udah pernah. Kemana aja? Singapura. Ke Singapura berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Terus ini selama di Taiwan 2 tahun 2 bulan ini kamu jobnya apa Mbak? Menjaga ama. Jaga ama. Iya. Ama masih bisa jalan atau sudah tidur di ranjang? Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Nah, satu rumah sama siapa aja? Sama Take, anaknya nenek yang pertama, dan anaknya ama yang ketiga. Oh, jadi semuanya Sensen ya, laki-laki. Iya. Jadi kamu tinggal serumah sama majikan, laki-laki 2 Iya. sama ama. Iya. Jadi total sama kamu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Nah, tugas kamu setiap harinya selain menjaga ama ini apa saja? Ya, kayak kerja rumah tangga. Nah, jadi ngepel, iya. biasa. Biasalah ya pekerjaan Iya. serabutan ya. Iya. Nah, ini selama 2 tahun ini kamu gimana? Apa saja permasalahan yang kamu selama ada di majikan ini, ada permasalahan apa aja? Ya, permasalahan saya dari majikan. Majikan saya itu suka marah-marah. Dan kerja pun saya serba salah. Kayak gitu? Iya. Padahal kamu kan sudah 2 tahun. Ini masalah bahasa, saya rasa kamu bagus ya bahasanya. Dulu di Singapura pakai Mandarin juga? Sedikit. Iya. Jadi kamu sampai Taiwan bahasa kamu bagus loh. Iya toh? Nah, ini permasalahan kamu karena setiap kamu kerja itu majikan merasa kamu tuh nggak bener, semuanya salah kayak gitu. Nah, kalau menurut ini saya, ama yang kamu jaga, pasien yang kamu jaga ini rewel nggak dianya? Enggak rewel. Ya, lumrah lah. Orang pikir kayak gitu. Oh, jadi kalau justru pasiennya memang sebenarnya masih bisa ya, nggak ada masalah dengan pasien. Jadi yang dipermasalahkan ini masalah dengan majikan, adaptasi dengan majikan. Nah, ini contohnya apa saja kok katanya kamu majikan itu sering sekali komplain sama kita agensi ya. Ini permasalahan contohnya apa saja? Yang poinnya aja. Kayak seperti apa? Ya, kayak mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi maunya dia yang dia suruh ya kayak gitu, tapi ya udah saya lakuin tapi ya tetap salah. Jadi majikan itu tidak setiap harinya ada saja itu ya, merasa nggak puas, merasa nggak seneng kayak gitu. Jadi nggak ibaratnya apa ya, nggak akan mengerti. Ya, nggak akan mengerti kebaikan kamu. Sedangkan kamu sudah ya berusaha lebih baik, sudah berhati-hati, tapi tetap majikan menyalahkan kamu. Nah, ini saya juga pernah dengar katanya selama kamu di 2 tahun itu majikan kan ada komplain. Nah, agensi kamu responnya gimana? Agensi saya responnya baik, sangat baik. Ya. Dia langsung datang gitu nggak? Langsung datang. Pelayanan ya? Iya, pelayanan langsung direspon. Dia pun datang. Setiap aku melaporkan masalah aku ya, setiap datang lah ke rumah. Oh, jadi selalu datang ya untuk pelayanan agensi kamu ya. Oke. Nah, di saat kamu agensi datang apa itu, kamu kan pasti cerita ya keluhan kamu di situ gimana gitu. Nah, agensi membantu kamu dalam menyelesaikan masalah ini gimana? Majikannya marah atau gimana? Ya, sebenarnya sih majikan saya juga marah. Kalau agensi datang juga. Iya, setiap
agensi datang tuh marahnya tapi bukan di depan agensi, di belakang. Jadi pas agen kamu datang sebenarnya dia biasa-biasa aja. Iya. Tapi setelah agensi pulang, ya dia toh? marahnya ya gitu, marah ke aku gini gitu. Mungkin agensi kamu terlalu membela kamu, jadi majikan kan mungkin sebagai seorang agensi tuh tahu ya karakter majikan tuh sebenarnya gimana. Sebenarnya tahu kayak gitu. Nah, karena mungkin ada sedikit di depannya majikan mungkin ya banyak nyalahin majikan, menegur majikan karena kamu sudah berusaha melakukan pekerjaan yang benar ya menurut kamu, dan itu menurut agensi juga udah baik. Hanya saja majikan merasa nggak terlalu terima, setiap yang kamu lakukan nggak terima. Makanya majikan merasa disalahkan, kemudian komplainnya ke kamu, nggak terimanya ke kamu, seperti itu. Jadi serba salah saya. Oke. Jadi nah terus beberapa hari ini kok kamu ada di sudah terakhir itu kamu gimana kok bisa sampai di sini, itu gimana kok bisa ketemu sama saya ini? Kamu pergi ke rumah, pulang ke kantor agensi atau gimana? Kamu mungkin udah kesel ya yang terakhir kali ya? Ya terakhir kalinya saya sudah kan tadinya saya udah sabar menerima apa yang dia ini, tapi udah nggak saking sabarnya, aku pengen pergi ngadu ke agensi. Oh gitu. Iya. Terus itu majikan kamu juga nggak tahu kamu pergi lah? Nggak tahu. Kemudian ini agensi gimana tanggapannya? Masalahnya kan majikan kamu juga ditelepon ya kalau kamu udah ke agensi kayak gitu, berusaha nggak mau balik ya. Mungkin ya gimana ya, pengennya mengancam majikan ya, karena perbuatan majikan juga mungkin di luar batas ya. Dia sudah memperlakukan kamu kasar, sering bentak-bentak. Ada pernah pukul nggak? Nggak pernah. Jadi bicaranya kadang kasar. Iya, gebrak-gebrak. Kita kan juga namanya juga sama-sama kita manusia ya. Kita punya batas kesabaran juga. Jadi kalau misalnya menghadapi majikan yang seperti itu ya pasti saja ya kita punya kesabaran. Udah sabarnya udah habis, otomatis kamu udah kilaf, akhirnya kamu pergi aja ninggalin mereka kayak gitu. Nah, ini saya dengar juga karena kemauan kamu gimana? Mau pindah majikan atau gimana? Ya kalau kemauan saya sih pengennya pindah majikan, tapi nggak tahu juga karena majikan saya belum mau melepas saya. Oh kayak gitu. Jadi kamu pergi ke kantor agensi, kemudian majikan itu ditelepon ya sama agensi kalau kamu minta pindah majikan, tapi majikan kamu tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani apapun yang terjadi kayak gitu. Nah, kemudian hari ini saya dengar kamu ada menelpon Depnaker ya, minta bantuan sama Depnaker. Nah, tanggapan Depnaker gimana responnya? Ya, responnya sangat juga memuaskan ya, baik juga. Tapi ya dia menyarankan yang gimana? Ya menyarankan sih, kalau menyarankan soalnya kan ini masalahnya nggak berat banget. Hanya saja majikan tuh memperlakukan kamu sering kasar. Ucapannya kayak gitu ya, perbuatannya sering marah-marah, mukul, pokoknya barang lah ya. Kayak gitu. Jadi menurut Depnaker mungkin masih bisa diatasi. Mungkin apalagi yang Depnaker kasih saran tadi, apa aja masukannya? Ya mungkin Depnaker sih ngomongnya mending lebih baik kembali lagi dan minta persetujuan majikan lagi, gimana biar nggak seperti itu lagi. Oh seperti itu ya. Jadi begini teman-teman ya, ini Mbak tadi sudah beberapa hari yang lalu udah laporan sama Depnaker juga minta bantuan karena mbaknya ini tetap menuntut minta pindah majikan. Nah kemudian dia minta bantuan Depnaker, tapi Depnaker tanggapannya, responnya sebenarnya bagus. Hanya saja karena kontraknya mbak ini tinggal 8 bulan lagi ya. Nah udah finish, makanya tadi Depnaker juga menyarankan untuk bertahan kembali lagi ke rumah majikan, karena bagaimanapun dipaksa pun majikan tidak mau tanda tangan. Nah mbak ini memaksa pun pindah majikan, kalau majikan itu tidak tanda tangan menyetujui, itu juga percuma ya. Kamu mau dapat majikan yang baik pun, kalau majikan pertama tidak mau menandatangani, itu kamu nggak bisa proses pindah majikan. Ya jadi ini juga sebenarnya bukannya kita nggak mau membantu, Depnaker pun juga sudah berusaha, kita sudah ada tetap di tengah-tengah ya.
keputusannya ada kembali ke kamu pribadi. Jadi kalau menurut kamu, menurut kita dan pihak Depnaker juga mengharapkan Mbak Ani tetap kembali ke tempat majikan dengan syarat majikan harus menulis surat pernyataan. Jadi untuk selama kamu kembali ke rumah majikan, ya toh, itu majikan tidak boleh memperlakukan kamu kasar lagi dalam segi ucapan ataupun perbuatan. Itu tadi Depnaker mungkin meminta majikan nanti ya, Depnaker kalau kamu kembali ke rumah majikan, mungkin Depnaker minta surat pernyataan dari majikan. Biar mungkin ditulis secara itu jelas ya, ada bukti tertulis, mungkin ada surat perjanjian antara kamu sama majikan yang disaksikan oleh saksinya Depnaker seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja prosesnya lancar. Nah, ini harapan saya juga seperti itu ya. Pokoknya daripada ribet ya toh, kita juga ya sebenarnya sih kita nggak tahan juga kalau dipikir ya, tapi karena kita prosesnya hanya kurang sedikit lagi ya toh. Nah, dari Depnaker juga memberi masukan seperti itu ya, kecuali kalau misalnya kamu dipukul atau mungkin kamu dianiaya atau mungkin nggak dikasih makan, gajinya nggak lancar, dikerjakan job, melebihi job kamu ya, kamu nggak mampu, itu pasti Depnaker ada respon baik dan kita agensi pasti ada membantu ya. Tapi karena ini permasalahannya hanya perkataan saja ya, majikan memperlakukan kamu agak kasar dalam segi ucapan dan perbuatan seperti itu. Jadi insya Allah masih bisa dibantu ya. Nah, harapan kamu gimana nanti kalau ada nggak harapan untuk kembali ke tempat amal lagi, menjaga amal lagi, gitu gimana? Ya harapan sih mungkin yang lebih, yang gimana lagi, orang majikan nggak mau tanda tangan ya, ya nggak mau ya harus kembali lagi. Oke. Jadi ya, mbaknya ini juga udah berpikir ya untuk kembali lagi ke tempat majikan. Tapi hanya saja seperti ini ya. Memang untuk saat ini untuk majikan ya, masukan buat teman-teman juga ya. Saat ini kan memang cari PMI itu susah, cari TKI itu susah ya. Nah, di saat yang seperti ini, majikan masih ada yang bersikap keras ya, memperlakukan kita kadang-kadang keras, kasar kayak gitu. Padahal kita memang cari PMI itu nggak gampang ya, cari TKI itu nggak gampang. Sekarang Indonesia juga belum bisa masuk ya, belum bisa proses. Negara lain juga tahu sendiri, ada yang baik, ada yang enggak ya. Nah, bagaimanapun kita sebagai orang Indonesia itu yang paling baik ya toh. Di sini juga paling baiknya itu, yang paling baik paling banyak itu juga PMI dari Indonesia, maksudnya kayak gitu. Jadi saya juga sebenarnya merasa, kita agensi ya, merasa marah, merasa kecewa. Mbak ini juga kecewa banget atas perlakuan majikan yang seperti itu. Ini majikan memang benar-benar kasar ya, dari ucapan mulutnya itu benar-benar kasar setiap komunikasi. Hanya saja Lause mungkin nggak pernah tahu majikan kamu gimana ya. Kita ada yang Lause satunya yang membantu prosesnya kamu ya. Jadi bukan saya pribadi. Jadi kan nggak tahu majikan itu gimana. Tapi karena saya cuma mendengar ceritanya seperti ini, saya juga jengkel, kecewa ya. Kenapa masih ada majikan yang seperti ini? Itu benar-benar sudah keterlaluan ya. Saya juga berharap majikan ini nanti kalau kamu kembali ke rumah majikan ya, majikan ini akan bisa merubah ya. Karena kita juga dari agensi dan Depnaker pasti akan mengancam majikan. Kalau kita sudah mengeluarkan surat ancaman, surat itu pemberitahuan ya, jadi insya Allah majikan akan itu bisa merubah lah ya. Nah, jadi kita kasih teguran, kalau misalnya kita kasih pemberitahuan seperti itu, pasti majikan akan takut. Nanti kan ke depannya kalau kamu udah finish, kalau seperti itu lagi, jahat lagi, ya mana mungkin kita mau kasih orang lagi penggantinya kamu, nggak mungkin. Kita akan lepas kontrak, karena kita sebagai agensi juga nggak terlalu membela majikan, kita tuh di tengah-tengah. Ya, jadi kalau majikan memang jahat, memang nggak baik, bermasalah, ya kita nggak perlu kasih PMI lagi. Kayak gitu, kasihan sama Mbak PMI-nya ya. Udah di sini udah tertekan ya toh, tekanan batin, sudah pisah sama keluarga bertahun-tahun. Nggak mungkin kita mau ke sini itu kan mau cari uang, cari pengalaman. Kenapa harus nelongso sampai di sini kayak gitu? Harus sedih, harus penuh duka. Jadi kalau bisa ya di sini
baik-baik saja, lancar kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu saja ngobrol-ngobrol saya sama Mbak Ani malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman semuanya di saat ada masalah dengan majikan ya, jangan terlalu buru-buru untuk kabur ya Mbak Ani. Jadi kalau misalnya kamu mau pergi kabur, maksudnya kamu konsultasi sama agensi. Kalau udah terpaksa, udah nggak bisa, majikannya nggak gimana ya, nggak respon apa gimana, mendingan kita kabur ke kantor, pasti masih dibantu ya. Jadi apapun permasalahan seberat apapun tuh pasti kita ada solusinya ya toh. Jadi intinya harus bersabar dan berusaha ya, karena kita merasa nggak bersalah, jadi pasti majikan kita akan tegur ya. Oke, dan itu saja ya, terima kasih ngobrolnya malam ini ya. Mudah-mudahan minggu depan ya kamu segera diurus ya, segera lancar prosesnya, kamu kembali lagi dan menyelesaikan kontrak kamu sampai finish. Nanti kalau udah finish gampang, kamu menentukan mau pulang atau mau pindah majikan, itu pasti kita bantu ya. Jadi kamu jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Kalau ada masalah kamu selalu konfirmasi sama agensi kamu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, tetap semangat, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.